Anjir. Bentar. Ada orang tos dipaksa. Bentar ya. Maaf, jangan marah. Nah, apa yang teman-teman lihat? Lu mengusap dahinya Darto? Salah. Apa? Gua lagi nyebok. Bener. Pakai tangan kiri. Iya dong. Tangan kiri nggak salah. But apa yang bikin lu berhenti bandel? Dia jawab cuma satu dan sampai sekarang gue ini. Gue nggak mau. Dia bilang gini. Gue nggak mau tua dan mati sendirian. Gue mau tua dan mati kalau bisa ada Ayu. Tai orang. Di Showcase Mat bersama Wendy Cagol. Wendy Cagol Mat Sporty banyak banget banyak anjay. Apa barang bekas Wendy apa lagi? Bekas. Hah? Rukas Baru tapi bekas. Rukas tuh apa? Ada lah. Lu mah nggak emang perhatian sama teman. Ini apa namanya? Fake shit. Wih. Lu kapan ngundang Lu gua dong? bisa semua. Wendy Cagur ini adalah orang yang sangat multitalenta. Kacau. Lu kah? Sekarang keker. Kenapa pengen jadi keker tuh kenapa? Ya, kolesterol kan ya udah naik ya? Enggak, itu kan lu. Iya sih. itu ya. Sebenarnya gara-gara dia juga sih. Kenapa? Gua nggak mau tua gua kayak dia. Gampar ya. Dia tuaan lu. Iya, makanya gua bilang, lu bilang tuaan gua, tapi kan gua ngerasa dia tuaan daripada gua gitu. Masih muda tapi kok fisiknya lemah gitu. Gua nggak mau gitu. Kita kan setanggaan, Wendy, my neighbor, my lovely neighbor. Oh, gua udah ngurus pindahan ke Bali kok. Jauh banget pindahnya. Buat ngindarin Darto aja mesti ke Bali. Iya lah, ngapain tetangga sama dia. Tapi ya ngomong-ngomong nih, semua udah pernah loh bintang tamu di Wendy. Iya. Iya. Lu udah. Kok udah. Undang lah. Wen. Undang. Jangan gitu Biar dong. juga. Harus Lu fair. juga bingung kan, lu mau nanya apa? CEO ini. Durasi berapa menit biasanya? Enggak gini. Gue bukan nggak mau ngundang lu, Gop. Tapi- Terakhir yang gue undang itu Darto. Nah, kan nggak ngangkat nih. Darto aja Kita nggak bicara ngangkat. data nih, Ya, bicara data kita nih. ngomongin data nih. Ya, Omes masih gede, Surya apalagi trending nomor 1. Gua gimana? Lu makanya kan kalau nggak salah berdasarkan data YouTube gua tuh begitu ngundang Darto, ke bawahnya turun terus. Itu titik susah ngangkatnya ya. Gitu. Oh gitu. Jadi gua ngundang Darto aja begitu, apalagi ngundang lu. Maaf, bukannya gua ngecilin ya. Iya. Tapi kan lu emang masih Itu kecil namanya baru saja anjing. Tapi ya gitu. Justru kalau lu mau ada titik balik untuk naik lagi. Ini. Nah, Tapi kan acaranya akan berubah jadi horor. Nah, Jadi Konsepnya horor. ya belum lah. tapi gua kalau ketemu Wendy tuh gua segen loh. Kenapa sih? Gua ngefans sama dia. Alah. Dari zaman Parto tuh. Bukan. Salah itu Akri. Beda grup itu Patrio. Udah zaman Barto tolong orang. Kan gua bajai. Enggak beneran, Wen. Gua ngefans sama lu. Gua enggak lah. Tapi Iya, enggak lah, anjing. Makanya gua kalau ketemu dia tuh gua emang Wendy banget ya jauh. Tak. Tapi bener tahu kita nontonin lu Iya. saat kita Iya, Wen. masih Iya. napping. Iya Wen, zaman-zaman lu masih gimbal itu, gimbal Iya. katro Iya. itu. Dan gua pas lu nggak ada di TV, lu kan sempat nggak ada di TV kan? Terus akhirnya lu bikin YouTube gambar-gambar itu. Itu zaman lu narkoba kan tuh Wen? Enggak ada. Gua cuma bandar. Ayam kampung. Iya benar, bandar ayam kampung. Jadi gua ngikutin tuh, ada momen yang lu gambar sama siapa terus lu kenapa sih nggak mau TV lagi gitu.
lah lagi bosen apa segala macam. Emang lu sempat vakum segitu? Pak, iya kan? Sempet lumayan tuh door to door jual vakum. Nah itu Bukan dong. ya, Jual bukan vakum. vakum, ya kan kerjaan kita nih ya. Up and down ya? Terutama yang nama-nama besar nih. Jangan dikasih, lo jangan tarik garis dong. Lu jangan madep ke sini. Woi. Netral aja, lu kan di tengah. Ya jangan tarik garis ke sini. Enggak usah bergeser. Kalau nggak begini no. Itu bisa gini juga. Kenapa lo tarik ke sini? Kan gua di tengah ya. Iya, lo jangan Ulang tarik lagi garis. dialog lu, ulang lagi dialog. Iya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ya, yang papan atas nih kan. Iya, ini. Enggak, kesannya gua enggak ngerangkul, sorry. Anggap aja gua aja Iya, sama iya. Gilang. Iya, oke. Gua ngerasa kan pekerjaan dengan jam terbang kayak kita nih. Gimana nih? Tangannya tetap gini. Iya, Tapi- maksudnya kan up and down. Iya. Beda. Ada callingan ada, kadang-kadang Iya gitu kan ada masa-masanya juga gitu. Nah cuma memang ada beberapa momen Gue masih pengen tahu. ada beberapa momen ya mungkin lagi ya orang wajar dong jenuh. Iya. Gitu. Bentar, Bat, maaf ya. Lu bisa nyimak gak, Nyet? Ini lagi ngomong nih. Enggak, gue lagi nyari sampai bokap gue aja waktu itu gue ngomongin Wendy, iya sih lucu. Wendy mah lucu. Iya, sampai bokap gue tuh waktu itu pernah ngirim WhatsApp atau dia nunjukin. Nih, Apa? Link bokep. Cudai. Iya, papa juga dulu mah pernah syuting sama Wendy. Iya? Iya. Oh, Lo tau nggak bapaknya siapa? Orang lighting, bukan? Bukan. Ya iya sih Bego. syuting bareng. Iya sih syuting bareng. Ya kan syuting bareng. Bapaknya kerja di net waktu itu. Oh iya. Lah, Enggak. Bokap gue badminton. supir mobil genset. Oh, genset. Iya. Gua lagi Itu mau- up and down pokoknya. Ya, semua. enggak. Gue tuh dari tadi ketawa keroncong. Apa? Teman-teman besar. Kalau enggak, ya udahlah. Iya. Ada satu yang gak nerima. Ada, gue juga dong, gitu pasti dalam. Tapi ya, kalau lu lihat dari tadi yang pengen gue bahas, Wendy itu salah satu kekuatannya adalah komedi gestur. Oh, lihat gak? Dia kan, Iya. nah, dia kan dari dulu kan, Belum ada ngedance dia, belum ada. itu dia. Kalau dia udah ngedance, buset badan lentur banget. Gua paling Kalau Wendy udah gini gue paling suka, padahal gak ada sama sekali. Apalagi kalau gue sekarang ya paling seneng ngelihat lu salah satunya di mana di BTS. Bisa model rambut. Dia Yang jadi alien, yang jadi kepala alien. dia tuh enak loh. Iya, Kepala iya, dia iya. di fleksibel. Iya, ada orang di nggak ada sini. apa-apa ya, jadi Makanya. gampang gitu. Buset. Itu mah udah sampai set aja lucu. Iya. Di ruangan Mang Omel. Jadi apa lagi sih? Oh Bisa bener yang gitu. nulis. Gitu. Komplain tapi tetap dijalanin. Tetap dijalanin. Ya, itulah itu jam terbang toh. Wait. Itu jam terbang guys. Jam terbang guys gitu. Kenapa mesti ada toknya? Kan penonton. Iya penonton. Iya kan, ada toknya. Penonton. Iya toh. Iya toh, gitu. Iya. Kayak waktu itu kita pernah ada acara bareng kan. Yang mana? Ada yang waktu itu ngisi acara daber kita. Oh iya. Gue datang kan kalau gue sebisa mungkin gue selalu datang on time. On Kayak time. hari ini nih gue datang pertama dibanding mereka. Nah, Iya. Enggak enak aja lo ya. Gua udah dateng. Gua udah. belum sih bener ya bener. Gue dulu, Nggak dulu, ya nggak kan, ya makanya kan semua fase kan. Gue gigit lu. Enggak. Kalau callingan ekstra emang sejam sebelumnya. Nah itu dia makanya yang paling rajin datang ini kan Nggok, kemudian Darto, Gua baru Omes. nih. Kalau dijajarin ini strata. Iya fasenya. Nanti kalau datang jam datang. kalau datangnya bareng udah bisa dipastikan kalian sama levelnya. Nah kejadian pada saat itu kita jadi daber. Nah, sudah datang let's say misalkan jam 9. Jam 9. Gue setengah 9 udah nyampe. Iya. Begitu mulai jam 9, Set. Bapak ini belum datang. Udah mulai. Kan kita beda Jam ini 9. juga. Kita beda. Sama. Kagak bareng Wendy. Bareng. Emang harus ada yang bareng saut-sautan. Ya tapi kan briefingnya bareng, itu briefing pertama kita. Semua udah datang. Semua udah datang. Kecuali- kecuali dia. Calon tong, waktu itu ada calon tong juga bukan? Siapa aja sih? Bukan, ada Soleh dan segala macam. Iya, ada soalnya ada Gus Miftah Gue juga ngomong ya. apa? Yang lu kesel banget. Yang mana sih, Com? yang gue bilang apa ya?
Oh wajar sih, kualitas kan nunjukin harga gue bilang. Gue langsung sikat aja. Gue paling nggak demen orang-orang yang telat. yang On telat. time tuh. Kan Dia mau yang mana? Kita emang beda callingan tahu. Kenapa ngotot mulu sih, Tok? Tahu lo. Kan sabar. Lu tuh udah terkenal telat toh, jadi orang udah kayak tahu. Minimal kalau lu nggak punya kualitas, lu punya attitude. Aduh, tolong itu dipiralkan, dipotong, itu bagus. Itu bagus sekali, itu tolong dipotong. Titut. Tapi nih, sorry. Iya. Attitude gak ada, kualitas gak ada. Gimana? Dua-duanya. Attitude, Kata gue mah mendingan dagang tahu dadakan dia. Makanya jadi artis. Tapi beneran Wendy ini kan bisa semuanya ya. Lo ngaleng. Graffiti artis. jago. Belajar. Dulu main sama zaman gue siaran sama Nge-rap, Ogi. Nge-rap dia. Sama Iwak ya? Zaman siaran sama Ogi dia main skateboard, anak skate. Skateboard. Anak Iya, skena. Terus dia olahraga apa aja? Golf. Bener, jago. Golf jago. Sekarang biliar. Semua dia masuk. Semua. Karambol. Harus banyak. Stick golf aja ada 4 set. Gila. Berapa? 2, tinggal 2. Yang satu kan dibayarin Andre. Oh iya dibayarin Andre. Udah dibayar? Udah dibayar. Enggak, tadinya dipinjam. Tadinya dipinjam sama Andre. Terus diganti shaftnya sama Andre. Terus? Udah Wen, gue udah cocok pakai itu, gue udah ganti-ganti. Kan minjem ya? Begitu. Bener. Iya minjam. Lo belum dengar cerita penuhnya? Gimana? Nah, gue kan ada stick lah. Satu set nih? Pakai nih, satu set nih, iron set gitu. Buat temen-temen yang nggak paham, sorry. Terus? Udah biarin aja. Attitude. Jangan ngeliat ke gua dong, ngeliat ke Dulu mati. Bagus itu. Anjing. punya satu set, Ya. satu set nggak Iron kepake, nih? iron set gitu. Udah nggak kepake, Andre mau belajar golf. Gue kan baik sebagai teman, gue bilang Pakai aja, Wen. Pakai aja, Andre. pakai aja Andre. Kalau lu udah nyaman sama golfnya, karena gue tahu dia mut-mutan kan. Iya, Andre ketemu lagi. sama siapa diemut, ketemu sama Enggak, siapa. mut-mutan gitu. Mut-mutan gitu. Terus Beda mood. Yang di Awak mood mulu lu. Yang di moodnya kelingking kaki. Iya. Spesifik. agak PR tuh, agak PR bukan sepatu dulu. Udah gue bilang pakai aja dulu. Ntar kalau lu udah nyaman, baru lu beli dengan apa yang lu suka. Mereknya. Udah dikasih tahu tuh dari awal. Udah dikasih tahu. Pakai aja dulu, driving Nah, dulu. udah dia pakai. Pakai. Gue tahu tuh dia mulai driving lah apa segala macem, terus dia ngomong enak stick lu. Ya udah pakai aja dulu. Gue main pakai stick gua. Nah nggak lama stick gua tuh bermasalah secara mental sama stick gua yang baru nih. Karena kayaknya nggak dapet deh gitu. Harus balik lagi ke yang dulu. Kembali ke yang dulu. Gua ngomong ke Andre. Andre, stick gua mana? Kenapa? Gue mau pakai lagi nih stick yang baru gue kayaknya nggak enak. Wah nggak bisa Wen. Lah. Gue langsung kaget tuh. Gue nggak bisa. Kan punya gue ya? Iya. Gue nggak bisa Wen. Kenapa? Gue udah nyaman sama stick itu. Lah. Gue bilang. Terus iya, gue mau pakai lagi Andre. Oh nggak bisa. Gue udah nyaman satu, terus kedua gue udah custom. Gue udah apa namanya? Ganti shaft. Fitting. Iya, gue udah fitting. Gue udah ganti ini, ganti itu. Udah dipotong-potong Terus gue segala. bilang gini, si anjing lu kan minjem. Gue bilang, lu kan minjem. Enggak, gue udah nyaman. Ya udah kalau mau bayarin. Gua bilang gitu. Bayarin. Berapa? 23 juta gue bilang gitu. Itu udah murah banget. Iya. Ya dari harga beli Gak jauh, aslinya. gue bilang kalau mau lu beli aja di barunya gue bilang gitu. Enggak, gue udah nyaman sama stick lu, karena udah gue ganti-ganti juga. Ya udah 23 juta. Di syuting lapor pak nih. 23 juta. Enggak, 20 kata dia gitu. Enggak mau 23 juta, 20. Gak lama dia transfer. Set, 20. Dia kirim ke gue. Deh, 20 juta ya, gue bilang. Gue bilang, gue langsung marah kan. Deh, gak mau 23. Ya sama temen, enggak. Lu kalau gedean gitu temen gue bilang, balikin. Gue balikin 20 juta. Lu transfer balik. Gue balik dong, karena gue maunya 23 juta. Nggak lama dia transfer lagi, 3 juta lunas ya. Itu lu yang tolol. Itu lu yang tolol. Harusnya lu tungguin aja dulu. Kata Andre, ya kan gue udah transfer 20. Iya. Gue transfer lagi 3 juta. Siapa suruh lu balikin? Ya kan gue udah ngomong sama dia, gue mau balikin, gue nggak mau, gue maunya 23 juta. Tapi lu nggak kesel ke dia. Karena dia punya kualitas ya. Bukan punya, lebih ke kasihan sih. Kalau ke Andre sih kasihan gitu. Dia butuh support system. Tapi ini yang Support system. Tapi itu yang banyak yang nonton pasti nggak tahu ternyata memang kita juga lucu ya. Walaupun di sehari-hari juga serius, tapi tetap aja ada cerita-cerita lucu yang orang nggak tahu. Iya. Selalu aja ada yang begitu. Kalau begitu bukan ya? Enggak, kita juga sama. Iya sih. Selalu aja ada cerita-cerita kalau lagi main golf lah, apalah. Nah itu yang gue bilang mau
Itu Kondre dikasih nomor Aderai, untung NG Iya. yang telepon. Iya benar. Ini telepon aja ke Ade, ternyata nomor telepon Aderai goblok. Dan Wendy ini juga kayaknya orang yang lu suka belajar atau suka explore ya, Wen? Iya. Iya, Iya kan? karena gue percaya gini, kemajuan seseorang itu Nggak setiap apa-apa ngeliatnya ke gua. Gua colok ya mata lu. Dari tadi ngomongin ini. Ini orang nggak ngerti ilmu komunikasi. Ketika berbicara Iya. sebagai tamu kita harus membagi pandangan. Membagi pandangan. Kagak. Tadi Angga yang nanya. Gue yang nanya. Gue udah membagi pandangan ke dia. Ketika kejawab mau nggak mau gue harus bagi. Iya, Kalau berbagi. gini gue terlalu. Topiknya lagi itu, Bentar. kemajuan seseorang. Lu Habis tahu itu nggak? ada pausnya mikir Lu dulu. harus ngelihat tadi Darto gimana. Boleh dicek di replay ya. Dia gini. Kemajuan ke gue nih. Kepalanya mundur. Kederdeg. Dari body language Iya. itu kan bisa memperlihatkan. Iya. Bagaimana dia merespon Iya. sebuah kalimat Iya. itu menunjukkan siapa dia. Levelnya. Levelnya. Kalau level dia memang merasa dia sudah maju. Iya. Selalu gue. aja. Oh, oke. Kalau dia mundur gini, wah anjing, emang gue nih kayaknya nih. Oke. Body language. Kemajuan. Sebenarnya gue ngerasa bahwa Ini body language yang tolol. ya ini kemasukan, lebih ke kemasukan bukan kemajuan. Kenapa gue senang mencoba Sesuatu yang baru. yang baru itu tadi yang Omes bilang. Di hal yang baru ada cerita baru. Sebagai seorang komedian menurut gua Harus nyari. Eksplorasi. harus ada cerita baru, ada materi baru yang jangan dipaksain bahwa oh gua belajar golf karena gua mau nyari materi. Mau nyari jokes-jokes tentang golf. Enggak. Sebenarnya dari cerita yang lu alamin dengan pengalaman yang lu punya itu akan membuat lu bisa mengolah itu menjadi sebuah komedi-komedi yang berkualitas. Nah, 3 kali ya lu udah ngerti gue. Gue merasa diguruin nih gue nih. Emang kadang perlu toh. Iya oke. perlu. Jadi Belajar dari yang senior itu perlu tuh. Iya. nah itu penting bener. Belajar sama senior itu penting. Ada nepoknya sekarang. Nepoknya lu ya. Ada nepok lu ya. Itu udah ditegur gue barusan. Ini mohon maaf ya, gue nepok bukan karena sok guruin. Iya. Cuma gue ngeliat mukanya berdebu banget. Kenapa nengkul gue yang lu tepok? Ya kan semua bergerak. Iya. Lu kasur lu tepok begini kan semua. Iya bener. Mukanya berdebu kayak belakang TV. Dan gue selalu ngomong ke anak-anak gue gitu. Jangan batasi diri kamu terhadap hanya satu kemampuan. Jadi lu belajar semua. Dengan belajar semua, dengan mencoba semua, itu membuka ruang lu untuk bertemu orang baru, ngobrol dengan orang baru. Dapat cerita baru. Dapat cerita baru dan terutama begini, let's say nih, misalkan kita berlima ngobrol, kita belum kenal satu sama lain. Oh yang dua sih udah terkenal nih. Ya. Nah, Baik lagi situ. Anjir. bentar. Ada orang tos dipaksa. Bentar ya. Maaf, jangan marah. Nah, apa yang teman-teman lihat? Lu mengusap dahinya Darto? Salah. Apa? Gua lagi nyebok. Bener. Pakai tangan kiri. Iya dong. Tangan kiri nggak salah. Kalau tangan kanan Iya. Oh Sabia. Kirinya bohong. Ini. Anjing cepet banget boy. Anjing dasar. Cuci ah. Aduh. Nah, ada wibawa. Jangan lo. Anjing ya. Lu kan gagal lagi abis makan tadi. Banget gue ini anjing. Gitu lu Oh ya. iya salah sorry. Oh iya. Tisu soalnya. Enggak akan Air. bisa. Iya, sorry. Nah, Dikobok tolol. maksud gua kita nggak kenal satu sama lain. Iya. Pasti akan awkward. Betul. Ini siapa? Awkward. Mau ngomong apa? Nyari kesamaan dulu tuh. Bener. Itu beberapa kali pengalaman gua ketika ketemu orang baru, tiba-tiba dia nyeletuk tentang sepeda. Sepedaan juga? Iya, gue juga sepedaan lu. Gitu. Iya bener. Lu sepedaan kacau dia berpuluh-puluh kilometer tiap hari lu ya? Iya, gue dulu sebelum pandemi bike to work. Buset. Dari rumah gua Pondok Fatmawati? Labu ke Tendean. Buset. Sedang juga. Bolak balik itu, ya kan? Siang itu. Pedes Cuma banget. ya, tapi ini udah pernah gue ucapin sih. Apa yang gue lakukan tuh, gue selalu ambil positive thinkingnya. Kayak misalkan gue sepedaan tiap hari. Dulu tuh
zaman gue sepedaan tuh SID hampir gak ada tuh. Superman is dead. Salah. Sirik iri dengki. Oh, sirik iri Sirik iri dengki. Langsung aja Pak. Gue lagi ngeri kapan, apa yang saya di vakum. Biar singkat aja. Kayak misalkan gini, kita bangun tidur, kebiasaan kita sekarang bukan. Buka Handphone, sosial media. Gua ngeliat Darto, wah Darto gak ada perkembangan lagi. Nah, Gue ngeris film hari ini, gue ngeris film. Si Omes. Tiba-tiba jalan-jalan, Surya tiba-tiba beli ini, Enggok tiba-tiba bikin sesuatu segala macem. Manusiawi. Iya, gue ngapain ya? Kok gue gini-gini aja gitu. Nah ketika gue sepedaan, gue berangkat tuh waktu itu sepeda jam 10 pagi. Buset, rengat juga itu matahari. Nah, pada saat gue sepedaan tuh, gue ngeliat orang jalan kaki, gue ngeliat orang pakai naik bis. sepeda, gue ngeliat orang naik motor. POV yang lain. POV-nya beda gitu. Anjir, gue harusnya bersyukur loh. Lu udah dikasih sehat, udah dikasih keluarga yang baik, anak-anak yang pintar, soleha, solihun. Nah, itu Soleh. udah beli. karena anak gue 3. Iya, maksud Iya dong. Iya benar. Nggak adil, yang satu nggak ada. Betul. Soleh. Nah itu, jadi hal-hal yang gue pelajari, kayak golf aja. Iya. Kesannya kan cuma main-main doang. Iya. Kan Tapi golf kan mahal, tapi orang lihat, olahraga mahal. ya mahal kan buat orang yang memang belum mampu. Iya, enggak, iya. Ya benar. Ya benar. Apapun mahal. Iya. Mampunya bukan, misalnya nih, mampunya bukan masalah materi loh, tapi secara mental. Betul. Ya kayak Kalau mentalnya belum siap, uangnya ada, beli stick mahal, dia nggak akan mau. Bisa. Iya. Semua tuh tergantung mental, menurut gua gitu. Udah ya, Assalamualaikum. Weh, masih ada waktunya ini, masih ada kayak 20 menit lagi. Kenapa gue ngomongin tadi dia suka explore? Karena kemarin ini 2024 pertama kalinya Wendy. Itu habis dikobok. Apa bentangan gua? Ya iya, Allah. jorok. Ganti. Bekas Dasto. Iya, jangan. Anjing Itu lu. yang punya gue. Ya. Enggak. Lah, itu siapa? Nggak tahu. Ini biar gue yang minum. Dah lah, aman. Yuk lanjut. Iya, terus. Kenapa Apa gue bilang dia suka explore? Karena tahun ini kan Kata lo aman. Kata lo aman, itu juga yang lu makan. Enggak apa-apa dong. emang konsep. Gue pikir udah. Emang Itu komedi emang di hebat, konsep. semua aja bisa dimainin. Dimainin. Karena mungkin itu tadi kata kuncinya explore. Gue tahu lu mau ngomong soal komika kan, Iya. stand up kan. Soalnya salah satu komedian yang bisa ngeblend. Sama stand up Gue comedy. nggak tahu ya istilahnya apa sih kalau teman-teman komedian kan ada pelawak, enggak komedian tradisional kah atau dengan komika itu kah berbeda atau beda? sama kah? Beda Karena kan- konsep sebenarnya. Iya makanya kalau lu kan nyambung ke semua. Ya. Di acara yang apa? Stand up. Jambore. Tiba-tiba jadi Oh, stand up ajudan, presiden. Kemarin di Jogja bahkan open mic. Gila itu. Itu obat lambung habis 3 kalau nggak salah. Iya. Gua nggak kebayang ini sama ini lu gimana. Iya nggak? Bebannya gila men. Gua aja nggak berani. Lu udah seorang komedian, Wendy Cagur. Expect lu pasti Open lucu gitu kan. mic di acaranya yang orang datang untuk menonton komika. Dan Udah, weh, kan nggak horor nggak ada itu. ya Wen pelawak-pelawak senior yang Cing stand-up. Abdel. Ya Cing Abdel emang dari dulunya stand up. Dari awalnya calon tol, Kalau dari stand-up, awalnya berangkat dari stand-up. situ. Tapi beda. yang lain-lain tuh kayaknya emang nggak berani aja. Nah kenapa lu tiba-tiba Sebenarnya gue juga nggak berani dari awal gue berkarir di komedi tuh tawaran-tawaran gue tiba-tiba suruh stand up ini segala macam tuh selalu gue tolak gitu. Karena gue ngerasa satu, semua orang tuh udah ada bidangnya masing-masing. Iya. Semua orang udah punya kemampuan masing-masing. Lu udah ada rumahnya. Gue berusaha untuk ya gue jagain rumah gue lah. Ibaratnya mungkin banyak orang menilai misalkan kayak lawakan TV mah begitu-gitu aja. Lawakan TV mah mainnya ini itu. Lawakan TV mah nggak cerdas. Teman-teman stand up tuh cerdas-cerdas segala macam misalkan itu ada komentar-komentar seperti itu gitu. Makanya gue ngerasa bahwa seperti tadi kayak gue bersepeda, semua orang tuh udah ada marwahnya masing-masing. Semua orang udah ada kotaknya masing-masing gitu. Nggak usah ngerasa bahwa ketika kayak kita punya kualitas nih bisa lah kayak gitu doang. Tapi itu bener Mes. Itu gue ngerasain yang bener-bener stresnya untuk menentukan iya atau enggaknya aja gue mikirnya lama banget. Terus habis itu ketika itu mau perform itu gue memang berpikiran gini. Gila ini gue mempertaruhkan 23 tahun gue berkarir di dunia komedi, untuk satu hari Di doang. panggung itu. Di panggung itu doang. Kalau lo ngebom, kelar udah. Kelar. Wendy Cagur kelar namanya. Mentalnya Tapi believe it or not, gue lupa Mes. lupa apa? Lupa materi. Materi.
Hah? Ngeblank. Kalau lo lihat videonya, gua ngeblank. Lo kan dibantu sama si Wawan kan bikin materi ya? Iya, itu sebelum perform, gua ngebadanin. Lagi makan sama bini gua, sama rombongan nih sebelum kita berangkat umroh, ngantri ke bandara. Weh, rombongan bukan rombongan umroh. Oh, jadi umroh. Jogja. Rombongan stand up. Salah jalur ente. Iya, sorry. Rombongan stand up nih. Nih rombongan gua sama istri gua sama teman-teman gua untuk nemenin gua ke stand up gitu. Yang lain makan, gua ngebadanin. Latihan. Di mobil gua ngebadanin lagi. Apal, Mes. Begitu gua masuk, set. Hilang. Yang terjadi kebodohan yang terjadi adalah abis gua ngomong hilang anjing. Gua ambil air, gua buka. Nah, Gak diminum. baru gue inget, oke. Gue tutup lagi, terus gue ngomong gini, goblok, gue udah buka, gue kagak minum. Akhirnya orang ketawa gitu. Tapi itu bagian dari gue Ice breaking. merubah situasi dan kondisinya. Cuma emang sih nggak usah. Itu gue open mic, yang waktu stand up fest yang gue cuma baca bacain peraturan doang. Iya, itu iya. udah ada. Iya. Gue tinggal baca. Itu Itu di belakang mulut gue kering. Mulut bini gue di depan rumah lagi, kan jauh nih. Ngapain dia Senayan itu. jauh lu ceritain. Bini gue di depan, gue di belakang. Rumah apa? Keringet dingin Gimana segala. nih nggak ada support gitu ya? Gak ada. Maksud gue anjir. Karena gue ngerasa gini. Kayaknya mereka bisa gak ya nerima jokes gue. gua. Walaupun si Soleh Solihun tuh ngomong waktu gue mau perform. Wen, orang-orang kayak lu udah punya privilege. Iya. Karena orang udah kenal. Udah gak susah lagi ngebangunnya. Tinggal masalahnya lu bisa gak ngejejek di stage. Dan ternyata gak mudah. Makanya gue berusaha gue berusaha kayak mau main sama siapapun sih, gue berusaha untuk jadi bukan mentor ya, jadi partner yang baik aja. Iya benar. Nah itu dia, belajar jadi orang baik itu gue dari Wendy. Belajar jadi apa? Belajar jadi orang baik. Ngumpulin bocah-bocah itu di rumah, dibikinin channel, diangkat, dipikirin gimana karirnya. Ini buat masyarakat sehat mungkin nggak ngerti bocah-bocah itu tuh apa. Penonton Wendy. Itu ada berapa kan orang? Tadinya 5, sekarang 10. Sekarang 10. Mereka membelah diri kayaknya, tak. Penontonnya Wendy itu yang suka dilapor Pak juga kan? Dilapor Pak. Yang lata-lata itu kan? Itu, Ya, nah itu Ya bawaannya. Ya Robun lah, sekarang Ya Robun panggilan mereka namanya. Dia Robun. Jadi dia nggak pengen ya Robun cuma jadi penonton, makanya dibikinin lugas waktu itu kan. betul. Dipaksa, gua mau tahu lu belajar stand up comedy, semuanya jadi belajar. Dipikirin dia mau jadi apa Harus gitu. berkembang gitu, Harus nggak cuma berkembang. ngikut-ngikut doang. Iya, Jangan mulai jadi benalu kan buat lu kan? Enggak sih, gua ngerasanya mereka nggak jadi benalu sama seperti lu di sini. Mungkin iya, lu di sini ya. Pikirannya, Iya, pikiran picik. Orang dia pikirannya tuh tulus, blok all emang tolol, sebel dia. Jadi benar lu ya, ini orang bener. Nah, lu percaya karma, apa yang lu ucapkan akan berbalik ke lu. Tetanggaku. Apa yang ada di kepala lu untuk memikirkan banyak orang? Karena kan sebenarnya gue sering ngomong sama dia gitu. Lu pikirin diri lu sendiri dong sekali-sekali gitu. Lu tuh berhak untuk dipikirin gitu, nggak mikirin banyak orang mulu gitu. Kenapa lu banyak mikirin banyak orang? Kenapa lu harus ikut serta dalam kehidupan mereka? Nggak tahu ya. Kalau gua si Yarobun ini kan seperti Keluarga. enggak, tanpa gua sadar itu emang dititipin Allah aja sama gua. Mereka muncul pada saat pandemi. Oh, virus. Baru ingat kalau virus. Lu sih belum pernah lapor, Pak. Itu dari Wuhan. Ya mereka tuh kayak tiba-tiba di tengah keterpurukan, ya alhamdulillahnya guanya masih dikasih rezeki pada saat itu gitu. Cuma ya udah terlanjur gitu, udah terlanjur. 10 orang ini nih udah di gue, kayak gue masih belum lega ketika minimal ada beberapa dari mereka yang Terbang sendiri. ya Gitu. Tapi apa yang terjadi ketika lu punya ekspektasi sama orang, terus ada pengkhianatan dalam tanda kutip? Kayak orangnya juga nggak bisa diajak. ya it's okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ikhlas ya? Karena mungkin itu semoga bisa jadi, kalau gua nggak dapat rezeki secara duniawi, ya mungkin
berharap aja bisa jadi rezeki Pahala. secara akhirat gitu aja udah. Ya intinya lo berusaha untuk membantu mereka. Ya. Masalahnya mereka mau atau Ya. enggak, mau berkembang atau enggak ya kembali. Ya itu lagi. kembali ke mereka gitu. Makanya yang penting karena gue mikir gini, gue ketemu sama Darto, misalkan gue lihat Darto punya potensi nih, ya gue akan bantu Darto sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi? kecuali film budget rendah soalnya. Waktu lu nggak bisa. Ya emang, ya waktu gue kan susah. Iya, yang nggak usah pakai gini dong. Terus ketika gue ngerasa lu punya potensi dan gue belum maksimal untuk ngebantu lu, ya gue belum stop. Oh iya. Takutnya jadi taken for granted gitu loh, Bat. I know. Kalau tadi ngomong kata Surya, kan sebelum ke orang lain ke diri lu dulu. Mungkin itu cara-cara Iya, itu cara salah kita menyenangkan diri. Nyenengin Ketika diri sendiri bisa dengan nyenengin orang lain. mensupport, circle, ada. Dan itu membanggakan diri sendiri juga kan? Iya. Iya bener, ini tumben nih. Nah, Anjing lu. enggak. Ya itu. Mungkin itu bagian dari cara menyenangkan diri, membantu orang lain itu adalah Karena gue seneng konsep ketika orang berpikirnya aja seneng. beda. Oke. Gue seneng ketika membahagiakan orang lain. Walaupun gue lagi banyak masalah, tapi ngeliat kebahagiaan orang itu jadi mengurangi kesedihan kita mungkin. Ya, tapi kan maksud gua kita cuma manusia biasa gitu Iya. yang kalau misalkan kita ada orang yang kita nurture dengan baik, pengennya gini gitu kita arahin, kita fasilitasin. Nantinya takutnya ada pengkhianatan dalam tanda kutip yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Malah kita makin kecewa gak sih? Ya makanya jangan Berharap banyak. jangan berharap sama manusia. Berharapnya sama ya Allah aja udah. Dan intinya sebenarnya apa yang lu lakuin, lu harus ikhlas. Emang harus ikhlas. Ya kan? Emang harus ikhlas. Nggak usah jauh-jauh deh ini masalah pekerjaan. Let's say waktu zaman-zaman gue masih muda party. Ketika datang kita gerombolan kita ke klub segala macam. Mental gue tuh bukan mental terserah lu mau kemana, terserah lu mau kemana. Mental gue adalah gue datang ke situ walaupun gue mungkin lebih muda tapi mental gue ngejagain. Wah Surya udah berlebihan nih gitu. Darto nih juga kayaknya udah nggak bagus deh kayak ke toilet terus makan itu gue Mabok apa tuh? Gak pernah ya, mabok kecubung anjing. Kalau itu kesurupan sih. Balik-balik di sini. Iya makanya. Rata dari mana? Ya maksud gue. Ngaco Ya, enak banget nih. gue nggak bisa tuh ngelepas Kalau itu gue enak coba lah. ngelepas temen-temen gue nggak bisa gitu sampai mereka at least gue nggak nganterin lu sampai rumah tapi gue aman tahu lah. Aman lah. mobil selesai lu naik mobil selesai gue orang terakhir lah di situ Gue tadi yang lah ya itu kan urusan lu itu kebiasaan ya nggak bisa dirubah Itu karakter ya, Tok? karakter ya Karena waktu ke Sama satu lagi nih ada yang gue mau tanyain sama Wendy. Kemarin gue udah ngomong sama dia, gue akan tanyain ini di besok ketika lo jadi bintang tamu gue. Kenapa udah dari puasa tahun, udah hampir setahun ini, setiap syuting selalu ada makanan dari Wendy untuk dibagi-bagiin. Apa yang membuat Banyak. rame ya? Roti, apa segala roti, macam. lemper, cucur, kadang-kadang Dibagi-bagiin tuh ke siapa? kue kawinan Siapa segini-segini, aja? kue Iya. kawinan kadang-kadang. Mainan orang dong, ngapain? Ya, tiga tingkat. Dibagiin tuh ke semua orang. Iya, motivasinya tuh apa, Bat? Lu pengen Nah, iya benar. apa yang lu pikirkan? Gue bukannya gue pengen tahu aja, pengen tahu cara berpikir lu dan gue pengen bisa jadi orang baik seperti lu gitu. Apa yang membuahkan itu menjadi gue mau kasih makanan tiap hari? Asli. Ini gue juga ulang tahun nih, gue selalu ingat sama dia nih. Gue dikasih kue ulang tahun Selalu, segini. semua. Segini. Sampai kagak masuk kulkas gue. Lo Iya pernah benar. lihat kulkas gue segini Satpam apa? gue diabetes sekarang. Lah iya. Dia nih suami istri nih. Apa? ya Yang ada di kepala lu untuk bisa provide orang dengan ya apapun itu ya, cemilan lah, roti lah, setiap hari lu syuting. gue belajar dari istri gue sih justru to be honest ya kebaikan-kebaikan yang mungkin teman-teman lihat nih kayak misalkan ulang tahun pasti ada kue datang itu pasti dari istri gue. Gue bersyukur punya istri yang sangat luar biasa yang jagain nama gue tanpa gue minta gitu. Iya. Jadi ada momen misalkan Omes ulang tahun tuh, oh siap, nggak perlu gue ngomong apa-apa, Nggak istri gue kirimin pasti apa, udah kirim, udah udah pasti dan bahkan dia yang ngingetin misalkan udah ngucapin belum, Omes ulang tahun, oh iya gitu. Nah kenapa gue melakukan hal itu salah satunya ya mungkin dari istri gue. Terus kedua itu kita lakukan tuh pas puasa ya sayangnya.
Iya, Pas puasa, awalnya puasa. Enggak, gue ngomong. Bukan itu bini. Kan pemirsa nggak tahu kenapa. Iya. Kayaknya gue sautin. Bini gue yang main keyboard. Nah, Kalau itu Abi. Oh si Abi itu tuh. rambutnya sama tuh. Aneh juga tiba-tiba bini main keyboard. Pas lagi ngomongin dirinya terus dia main keyboard. Terus mikir. Itu saking pedulinya malu. Saking pedulinya. Iya. Wah, bini gue lagi ngomongin Bagus gue nih ini. Iya, minggir. Geser bentar ya. Terus main keyboardnya. Apa? Kan lagi dipuji-puji sama gue. Main keyboardnya gini. Pantesan lu punya simpenan namanya Ical ya. Lu jago main keyboard ya. Nah, dari situ gue ini semua tuh berkesinambungan. Believe it or not, ada masa ketika pandemi itu gue juga secara mental kena gitu. Pekerjaan gue waktu itu cuma brownies, and then gue main YouTube, komedi, sebelumnya kan graffiti. Terus gue pikir, wah kalau graffiti gue nggak mungkin gambar di jalan, pasti dikerubutin masa. Akhirnya udah gue lari ke komedi, bikin warbun, bikin sketsa komedi, bikin talk show, melibatkan orang-orang yang pada saat itu mungkin Lagi ada kerjaan. ya. Iya. Gue cuma bisa bantu sebisa mungkin gue doang, bener-bener minimal lah gitu. Nah, dari situ hasilnya bisa dibilang nggak ada gitu, nggak ada hasilnya. Nah, istri gue kan lewat nih. Biarin, gak usah dibahas. Yang Dia nonton mau ke gak lihat. toilet. Dia emang mau ke toilet. Nah, dari situ ada momennya gue ngerasa kok nggak adil ya? Gue udah keluar banyak loh. Masa gue nggak dapat apa-apa? Itu. Sempet ada begitunya? Sempet. Nah, cuman kayak kepala gue kayak dikeplak gitu. Ditampar sama bini lo. Salah sama Allah gitu, kayak rezeki itu nggak cuma duit. Iya. Lu sehat di saat yang lain kena COVID. Rumah lu aman di saat yang lain rumahnya mungkin kebanjiran. Keluarga lu baik-baik aja, sehat-sehat aja. Sementara keluarga yang lain mungkin kurang beruntung. Nah, di saat gue merelakan itu, di saat gue mencukupkan diri, wah iya ya. Lu tau apa yang terjadi? COVID berhenti, no. Istri gue hamil anak ketiga. Nggak lama COVID berhenti, terus nggak lama muncul lapor Pak, BTS dan segala macam. Jadi ketika lo mencukupkan diri, Allah kasih yang lebih banyak. Dan dilalanya lagi, ketika dikasih banyak, cobaan berlanjut. Iya. Sebagai manusia, nggak pernah merasa cukup justru. Betul. Nah, ini yang bahaya. Nah, kenapa gue melakukan hal itu? Karena gue ngerasa bahwa di rezekinya gue kan nggak pakem gitu loh. Ketika lu harus bersedekah, let's say lu harus ke jalurnya ini, enggak, banyak pilihan. Dan yang gue pelajari adalah ke orang-orang yang ada di lingkungan gue aja dulu gitu. Nggak harus gue ngasih yang gimana-gimana. Sederhana. Iya, itu aja. Jujur. Iya. Tapi luar biasa ya. Ya belum pertahankan atau sampai nanti atau enggak. Tapi gue kebayang nih. Lu akan, karena itu salah satu tujuan hidup gue, mungkin beberapa orang juga ya. Lu pengen mati dikenal sebagai orang apa. Lu sama bini lu ya Pak Wendy, menurut gue semua teman-teman kita ya, teman-teman pasti mengenal Wendy dan istrinya adalah orang yang baik, yang selalu ingat dengan hari-hari spesial teman-temannya, yang selalu ngirimin sesuatu. Sampai lu mati bakal kita kenang itu. Amin. Luar biasa nih Wendy. Banyak gue belajar dari orang tua ini nih. Karena kan sebelahan banget kan. Iya. Gue memberanikan diri untuk gue seruangannya sama lu ya gitu. Kenapa gue panggil dia sahabat tuh? Karena dulu ada pernah satu produksi. Ada apa? Nih, Dia manggil lu bat, dengerin nih. bat. Nih lu dengerin nih. Nih lu dengerin. Pernah ada dia. satu produksi, gue bingung mau ngobrol sama siapa. Karena kan gue anak baru, yang lain udah di atas semua gitu. Udah Wendy nih. Dia ngerokok juga kan, dia ngerokok, gue ikut ngerokok, gue pinggirin. Wen, mulai sekarang lu sahabat gue ya. Gue akan ikut kemanapun lu pergi. Padahal itu belum deket-deket amat. Belum deket-deket amat, udah pokoknya gue
Bodoh amat, lu mulai sekarang lu sahabat gua ngobrol sama lu, gua nanya sama lu. Gua bodoh amat, terserah lu lah, gua bilang. Padahal kan dia sebenarnya kalau misalnya orang yang belum kenal awal dia diem juga kan. Dia kan Dia enggak terlalu banyak ngomong. Enggak tiba-tiba enggak gitu kan, Wen. Enggak. Gue observer orangnya. Nah, lu kalau misalnya digituin sama Surya tiba-tiba Ya awal-awal mah apaan sih gue ngomong ke Iya. apaan sih udah nongkrong aja. Sahabat gitu. Iya, sampai sekarang lu kalau dengar dia bat. Iya. Bat, udah makan? Bat, mau beli makan nggak? Surya Untung ngobrolan kita juga jarang. Kalau sering kan jadi bat gitu. Belajar butuh sama istri tuh dari Wendy. Gue pernah nanya juga sama lu kalau lu inget. Kenapa lu selalu ajak Ayu dalam every occasion? Karena gue butuh presence-nya. Gue gak bisa mengingkari, gue butuh dia, gue sangat tergantung sama dia gitu. Terus gue pikir-pikir bener juga ya. Abis itu baru gue harus memberikan banyak waktu untuk relation gue sama bini gue. Jadi makanya gue tenteng bini gue kemana-mana gitu. Terus gue tanya sama dia, lu gak? digini. Enggak. Gue gigit nih. Terus gue tanya, lu gak, lu gak takut orang-orang akan bicara sesuatu tentang lo gitu? Si Wendy diikutin bininya terus atau karena itu kan Bininya nanti nggak percaya kali berimpact sama Wendy gitu. Iya berimpact sama bininya juga gitu. Takutnya bininya yang gue nggak peduli dia bilang. Iya. Yang gue peduliin cuman gue sama bini gue. Masalah orang lain mau nggak akan kayak gimana gue nggak peduli dia bilang gitu. Bener juga emang harusnya begitu. Iya, bener. Gitu. Ya mungkin semua fase. Fase kali ya. Kapan terakhir kali lo ketemu bini lo? Tanpa diduga-duga oleh kita. Nah ini nih. Ini surprise nih. Jadi masyarakat Kau Ki, sini. Bukan dong. Tua bang. emang begitu kalau Wendy Kau Ki, sahabat. CS. Sekelas ya? Aduh, bocah-bocah dah. Iya. Bukan sahabat lagi anak kita mah. Ya Allah, lucu banget sih anak kita. Emang kalau kata Omes tadi Wendy mungkin dikenal sebagai orang baik, ingin dikenal sebagai orang baik. Ya. Kalau Darto kan ingin dikenal sebagai orang goblok kan. Nekat bro. Modal nekat bro. Iya. Jadi kalau jangan ya juga amit-amit tadi masalah. Ingat banget Darto tuh goblok. Ingat kagak ada. Iya, emang goblok aja. Dulu ya, iya goblok. Ada oke, ada gitunya gue emang. Gue akui ya. Menganjing orang, menganjing. Sorry ya, ada gitunya gue. Orang baik. Tapi gue juga belajar banyak kok dari makanya gue bilang gue tipikalnya observer di permainan secara komedi gue observer. Kenapa? Mungkin temen-temen ngeliatnya, ih anjrit, kok lu ada aja jawabannya. Ya itu satu emang pasti pengalaman yang menjadi gitu. Kedua gue observer, jadi Riset. bukan riset sebenarnya, tapi lebih karena udah banyak kosakata di kepala gua, apa yang lu ucapin langsung gua olah di kepala gua jadikan komedi. Makanya gua nggak ya Allah alhamdulillah banget masih dikasih gift yang kayak gitu walaupun gue pengennya Nuvo kan. Nah, Itu sabun. Lagi bengkok ini nih dia bengkok dia. Biar pas di sini nih. Enak tuh. maksudnya gue belajar Ya. nggak cuma dalam hal apapun ya gitu. Kayak semua orang gue yakin pengen dikenang sebagai orang baik, kecuali Darto ya. Nah, itu Tetanggaku. Iya, benar. Pasti akan melakukan yang terbaik kok gitu. Mau orang bilang orang itu let's say misalkan jahat, pasti di hati terdalamnya pasti ada baiknya gitu. Jadi gue sih udah berada di fase yang tadi sudah bilang kenapa selalu sama istri gue, karena memang benar gue memang ngerasa bahwa istri gue bener-bener sebagian energi gue gitu. Kalau dia bisa nemenin gue, ya lo harus nemenin gue gitu. Karena gue pernah ada fase ketika berangkat harus berdua sama dia terus dia nggak ada. Itu gue bener-bener kayak FTV, kayak sinetron yang Kehilangan. Gitu. Iya, benar-benar. Lost dia. Kayak tadi aja yang lu acara stand up padahal Iya. itu di depan doang, gak ada di belakang. Lost, Gua- iya benar. gue lost banget. Nah, tapi gara-gara gue ngerasa lost itu ya bukan ketergantungan ya, tapi kita saling paham bahwa at the end
Lu punya anak cantik, lu punya anak ganteng, lu punya anak pintar, lu punya Lu anak hidup kaya segala macam. berdua. Sisanya berapa? Iya. Dua. Bener. Lu sama istri lu. Iya. Anak-anak akan pergi ninggalin kuliah. Anak-anak akan pergi meninggalkan kita karena menikah. Berkeluarga. Sisanya siapa? Berdua gitu. Jadi yang harus dijaga jangan sampai kita baru mulainya ketika anak-anak udah pergi. Baru mulai deket. Ngobrol apa ya kita? Iya. Udah kagok tuh gitu. Nah, Oh, gue yang dilus-elus nih paha gue nih. Lu bahas sendiri aja. Bahas sendiri. Paha gue yang Maksudnya dilus-elus. paha gua Iya, gitu. salah itu tadi. dan semua orang gue yakin pengen dikenang sebagai orang baik. Makanya gue mencoba sebaik mungkin untuk berteman dengan siapapun. Kayak gue membalancing hidup gue. Ada orang yang ngomong gini, kalau lu mau terus komedi lu bisa diterima orang, ya lu harus tetap misalkan nih kemampuan ekonomi lu udah di sini, tapi lu tetap harus makan makanan yang di bawah sini, itu. nongkrong sama orang-orang yang kata orang tuh di sini. Makanya kayak misalkan gue main golf, beda orangnya sama gue main sepeda. Main sepeda gue bisa hujan-hujanan, nongkrong, cuma ngerokok, makan mie, habis itu lanjut lagi. Graffiti, orang ngeliatnya cuma gini-gini doang, tapi kan perjalanannya misalkan daerahnya hanya bisa ditempuh dengan kereta atau dengan mobil, gue harus menikmati itu. Sampai Sama orang situnya, lokalnya. lokalnya ketemu nongkrong, masuk ke dalam hutan, ke tempat sampah, ini itu segala macem. Ya gue nikmatin itu. Nah dari situ gue ada balance dalam hidup gitu. Jadi kalau lu udah nggak bisa ngerasain kesulitan orang, nggak bisa merasakan di hati lu kesulitan orang, ya komedi lu nggak akan bisa diterima. Ya, betul. Keren banget. Nih, gue punya satu pertanyaan. Kan lu kan bisa dibilang komedian. Yang berangkat emang pure komedian. Gue tuh selalu bertanya, mungkin juga pemirsa juga gitu. Mungkin itu tadi salah satu caranya udah ada di spill sedikit. Lu gimana caranya? Pasti masalah selalu ada lah dalam hidup. Mau di rumah, ekonomi. Tapi ketika masuk ke kamera TV, cek. Kan itu kayak orang gila menurut gue. Emang gila kita mah. Iya. Orang gila. Di rumah misalkan lagi berantem sama siapa, atau anak lagi berantem dipanggil ke sekolah, atau apapun bisa terjadi, pas masuk kamera, terus bikin ketawa orang. Kadang kitanya juga sendiri, ngeliat ini ketawa, balik lagi teleponan, gimana? Iya, udah belum, udah. Kalau nggak balik selesai ngelamun, duh belum ini lagi, belum ini. Kamera, 3, 2, 1, action. Menurut gue kan itu kayak orang gila, Emang gila. tragis. Nah kalau lu gimana cara menyeimbangkan yang tadi? Ya balik lagi, nggak tahu itu berjalan dengan sendirinya mas, teman-teman berjalan dengan sendirinya. Tapi pernah ngerasa di fase itu gak? Banyak, ada momen-momen anjrit, aduh lagi hektik Kusut banget, tapi banget. tiba-tiba yang paling gue inget sekarang, yang paling gue inget dan ini menurut gue switch-nya tuh luar biasa. Jadi waktu itu gue pementasan Ivan Gunawan di Ciputra Artpreneur lantai 13. Gue satu-satunya komedian di situ. Ini ceritanya drama musikal kehidupan Ivan Gunawan dari kecil sampai menjadi sukses. Gue satu-satunya komedian, tiba-tiba gempa gede Di terjadi. lantai 13. Lantai 13. When which itu is fobia tinggi. ketinggian. Lagi, Fobia Wen. parah. Buset. Lo tau gue fobia tinggi dan gue ya pokoknya goyang gitu, gue langsung turun ke bawah. Lu tahu saking paniknya gue turun pakai lift, padahal nggak boleh. Iya benar. Saking paniknya gue marah. Udah nggak mikir pada ya, saat lu itu gue udah nggak mikir, gue harus turun secepatnya. Di bawah 1 jam, gue nunggu acara udah mau mulai. Ari Tulang sampai nelpon gue, gimana? Wendy bisa naik atau enggak? Kalau enggak, saya yang gantiin. Gak apa-apa, yang penting acara tetap berjalan. Untungnya lagi istri gue ikut pada saat itu. Dia yang menenangkan gue, dia bilang, ayo kamu bisa. Kita naik ke atas pakai eskalator, sepanjang perjalanan tangan gue nggak berhenti basah. Sampai atas, bebannya semua di gue. Yang gue lakukan adalah, oke, I'll do my best. Apapun yang gue lakukan hari ini, ya gue harus lakukan terbaik. Karena kalau masa lalu udah nggak bisa dirubah, masa depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang terbaik adalah kita lakukan yang terbaik buat hari ini, karena yang kita lakukan hari ini mungkin saja bisa menentukan masa depan kita. Jadi ya sudah, gue switchnya pada saat itu gue cuma teriak sekencang-kencangnya ngerilis ngerilis stres gue. Bener lu teriakin, wah gitu. Wah! Udah selesai, gue masuk. Dang. Sukses. Sukses. Jadi
pengalaman itu yang membuat ketika gue bermasalah, masalah apapun, mau rumah tangga, mau ini itu segala macem, ya gue nggak tahu ya, kayak otomatis ketika kaki gue melangkah ke stage, Udah langsung. Udah di belakang tuh. Hilang tuh. balik lagi, Richard, Ini juga jadi menggila, Ini Pak. jadi Wendy Gila. si komedian. Yang nonton nggak mau tahu kita lagi Iya, kayak mau gimana. tahu, Hmm. penonton Pokoknya harus Orang lucu gue aja. pernah lagi di set, gue lagi kusut banget, gue bilang sebelum masuk nih harus ada Andre sama siapa gitu di depan. Gue masuk bertiga, Wen minjem badan lu Wen, gue mau peluk Wen. Gue lagi kusut banget, buat Dika minjem badan lu, gue liat masuk lagi udah, ya tolol aja udah lagi gitu. Iya. Udah harus segitu, wah kacau sih. Ya makanya orang kan gak pernah tahu ya Iya. kan. Makanya gila menurut gua ya sama pekerjaan apapun ya tapi kita memang masuk udah on cam dan Udah berubah. harus profesional. Ya, bahkan yang gua sempat dengar cerita yang ibunya meninggal Tetap harus main. tampil. Wah gila level-levelnya. Udah beyond Wah gitu. gila. Kacau itu. Tapi dari cerita Allah. dari cerita-cerita Tapi lu, menurut gua ini nih teman-teman kita yang bisa melewati hal itu, ya ini kualitas tuh nggak akan membohongi itu. Hasilnya kayak begini. Nah, kita cuma, gue belajar dari Wendy harus melakukan yang terbaik apapun mau keadaan yang nggak enak ya mesti dimodified sedemikian rupa. Iya. Dan yang gue paling ke highlight sama kepala gue adalah gue tiba-tiba randomly nanya sama dia lagi baca berita apa gitu. But apa yang bikin lu berhenti bandel? Dia jawab cuma satu dan sampai sekarang gue ini. Gue nggak mau. Dia bilang gini, gue nggak mau tua dan mati sendirian. Gue mau tua dan mati kalau bisa ada Ayu. Atain orang. ya. Jadi Udah kali ya awkward, dadah. sehat-sehat ya.